Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Allah yang mengaruniakan kepada kami kehidupan, Allah yang memelihara dan menjaga kami dalam dunia sekitar kami. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Maka pagi hari ini kami mempersiapkan diri untuk kembali mendengar renungan firman Allah. Berkatilah kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 37 ayat 7 sampai ayat 10. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali diperhadapkan kepada kita yang namanya orang-orang yang berbuat jahat, yang membuat hidup kita tertekan, yang membuat hidup kita sulit, yang membuat hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga respon kita yang muncul adalah marah, iri terhadap orang-orang yang jahat. Dan kalau kita sedang berada dalam keadaan mendesak, kita seringkali minta secara cepat ada sebuah pertolongan. Kita maunya secara instan mendapatkan segala sesuatu tanpa melalui tahapan-tahapan, sebab tahapan-tahapan itu sangat penting untuk mendewasakan hidup kita. Kita akan kuat, kita akan bertekun, kita mampu menghadapi segala sesuatu kalau kita berjalan melalui tahapan-tahapan yang Tuhan izinkan. Maka Daud memberikan sebuah pandangan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Kunci keberhasilan kita lepas dari tekanan hidup yang berat itu adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Kita banyak mempergunakan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan kesulitan, toh pada akhirnya akan berujung kepada masalah yang baru. Selama kita kuat, selama kita mampu, kita berusaha sedemikian rupa untuk mencari solusi. Saya kira itu tidak salah. Tetapi satu prinsip di dalam Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mengapa kita harus kecewa? Mengapa kita harus marah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Sebab begini, orang-orang yang berbuat jahat itu akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Berdiam diri itu adalah sama orang yang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu adil. Percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Maka saat kita berdiam diri dan menantikan Tuhan, itu artinya kita sedang menaruh harapan. Kita sedang menaruh kepercayaan bahwa Tuhan yang adil, yang sanggup membela dan melakukan segala sesuatu untuk kita. Maka ayat terakhir dalam ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Artinya Tuhan akan menunjukkan keadilan bagi kita yang berdiam diri dan menaruh pengharapan serta percaya kepada Tuhan dalam penantian-penantian itu. Selamat pagi, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.